Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada beberapa para tokoh ya dan aktivis 98 sekarang lagi demo besar-besaran ya untuk menolak bagaimana revisi undang-undang pilkada di MK ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang diputuskan oleh MK ini bersifat final begitu kan ya, dan mengikat dan tidak boleh dibantah karena ini adalah ya mahkamah tertinggi. Dan inilah yang kemudian ada DPR rencana yang kemudian ingin bagaimana ya revisi ini seolah-olah dipreteli kembali. Dan inilah yang kita tolak begitu kan ya. Makanya aktivis 98 hingga Saiful Mujani begitu kan ya, yang punya research and consulting di situ begitu SMRC, sekarang ini lagi siap-siap untuk melakukan demo di depan Mahkamah Konstitusi. Para tokoh, para mahasiswa, para guru besar, para akademisi sekarang ini lagi siap-siap akan menuju Mahkamah Konstitusi untuk melakukan demo ya, karena dengan adanya demo seperti ini adalah menolak terkait dengan revisi undang-undang apa yang sudah dilakukan oleh DPR begitu kan. Kita lihat saja ya, keputusan ini kan bersifat final begitu, sama yang apa yang dilakukan oleh Gibran ya, waktu batas usia di situ begitu kan. Ini tidak boleh ada intervensi oleh siapapun begitu. Seorang istana Jokowi pun begitu mengatakan menghormati terhadap putusan MK. Tapi dibalik ini semua begitu kan, seharusnya kan Jokowi memerintahkan langsung kepada DPR. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini rancu begitu kan ya. Masyarakat sekarang sudah memberikan tanggapan, memberikan kritikan kepada DPR yang seolah-olah mereka tidak tidak bersama rakyat, tidak pro terhadap rakyat, tidak menyuarakan aspirasi rakyat, malah kepentingan-kepentingan mereka. Kalau ini lolos begitu sesuai dengan apa yang diberikan oleh MA, maka jelas seorang Kaisang bisa berlabuh di situ begitu kan. Seharusnya tidak boleh dong dengan adanya seperti ini. Kalau sudah ditolak ya ditolak di situ begitu. Ini semakin seru di situ. Semakin seru begitu. Ini rapat DPR sepakat ya syarat usia Pilgub ikut ya putusan MA. Kaisang bisa maju. Ya nggak bisa. Ya lebih kuat mana MA dan MK? Ya ini ke masalah soal PKD begitu. Ada tahapannya masing-masing di situ begitu ya. Jadi ini akal-akalan akal-akalan DPR kalau menurut saya pribadi begitu untuk memuluskan jalan demokrasi ini. Kenapa saat Gibran di mereka tidak berkutik begitu kan ya? Ini harus benar-benar dikawal putusan MK ini. Harus benar-benar dikawal di situ begitu kan ya. Bahkan ya kita lihat saja Ridwan Kamil pada 12 Mei begitu mengatakan begini, wahai gerombolan DPR, menteri yang kualitasnya terendah sepanjang sejarah, apakah mau 1998 kan? Ya kita lihat saja realitasnya bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, dengan adanya demo ini memberikan titik temu bahwa masyarakat ya, terus kemudian para tokoh, para akademisi di situ memperjuangkan hak konstitusi rakyat. Apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bersifat mutlak dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah ya mahkamah tertinggi di situ begitu kan. Dan ini bersifat final, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Coba bayangkan, kemarin Gibran di batas usia, siapa yang menolak di situ? Tidak bisa mereka begitu, karena ini sudah diputuskan begitu. Itu akibat keterlibatan si paman. Jadi sekarang kita lihat saja bahwa masyarakat nggak usahlah pilih ya yang kemudian DPR yang sok-sokan seperti itu begitu kan ya. Kita lihat saja, pasti di salah satu mereka DPR pasti ada yang mencalonkan ini dan itu begitu. Lama-lama DPR-nya bisa dibubarin bang, fungsinya sudah mirip di zaman Orba. Ya kita lihat saja, bisa saja begitu kan. Ingat ya, Mahkamah Konstitusi itu bisa membubarkan MK. Mahkamah Konstitusi bisa membubarkan DPR, ya membubarkan partai politik begitu kan. Bisa membubarkan partai politik. Ya kalau dengan adanya seperti ini kita lihat saja bahwa ini sebagai aspirasi rakyat. Tapi di balik ini semuanya ada kong kali kong besar. Apa yang harus kita terima oleh masyarakat? Apa yang diharapkan oleh masyarakat begitu kan ya? Ya si Gibran sudah lolos. Apakah si Kaisang mau diloloskan kembali begitu kan?
Ini kan kacau logikanya begitu. Artinya keluar-keluar demokrasi buat aturan ini, buat aturan itu, malah sendirinya menabrak aturan. Ini gimana DPR ini begitu kan? Ini harus benar-benar ya ditolak. Ini harus benar-benar dijaga keputusan Mahkamah Konstitusi begitu kan ya. Raja beserta para punggawa dan penyembah awalnya merasa situasi ini bisa dikendalikan seperti yang sudah-sudah. Rakyat sudah ketakutan untuk melawannya. Nyawa keluarga mereka tergantung bansos mahasiswa paket pemegang kartu kere katanya begitu kan ya. Kita lihat saja ini peringatan begitu kan bahwa apa yang terjadi selama ini kepada kita begitu. Mari kawal putusan MK ini. Mari kawal bersama-sama. Sebagai bentuk inilah perlawanan rakyat, sebagai bentuk inilah kekuatan rakyat begitu kan. Jangan diam, kita harus bersuara. Kalau bisa kita ayo ya. Kita kawal bersama-sama putusan MK ini. Kalau perlu kita setiap hari datangi Mahkamah Konstitusi begitu. Kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya kalau MK semakin banyak intervensi, bisa saja ini dibatalkan, bisa saja ini ditolak kembali begitu kan. Padahal ini sudah jelas putusan. Saya kira keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibantah apapun, ide intervensi apapun mereka tidak bisa begitu kan. Ini kan sudah diketok palu. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kemudian dilakukan hari ini bahwa yang terjadi begitu kan ya, karena memang ingin menyelamatkan si anaknya raja begitu. Mari kita baca aktivis 98 hingga guru besar demo tolak revisi undang-undang pilkada ya di Mahkamah Konstitusi. Direktur Eksekutif Langkar Madani 5 Raima Rangkuti begitu mengatakan guru besar akademisi hingga ex aktivis 98 akan demo terkait penolakan terhadap revisi undang-undang pilkada. Ya, demo akan dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi ini. Berdasarkan undangan dari liputan aksi yang diterima detik.com, demo akan dilakukan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Bahkan salah satunya yang datang di situ adalah para tokoh ya, para akademisi begitu kan. Salah satunya ada Profesor Saiful Mujani yang juga menjelaskan terkait aksi besok. Dia mengatakan putusan MK terkait pilkada haruslah ditaati. Benar begitu kan? Putusan MK harus ditaati begitu. Apa yang diputuskan oleh oleh MK ditaati. Bukan hanya sok-sokan DPR melakukan ini, melakukan itu begitu kan. Apalagi ada revisi seperti itu. Ini wakil rakyat atau bagaimana sih sebenarnya? Makanya dengan adanya seperti ini ya justru DPR yang sebagai pembuat kebijakan, pembuat undang-undang justru menabrak undang-undangnya sendiri begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya undang-undang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ibaratkan mereka ibu begitu kan ya. Yang bawah-bawah di situ adalah yang melahirkan, yang dilahirkan begitu. Artinya apa? Artinya DPR kan anak dari MK begitu kan ya. MK sebagai ibu di situ begitu. Masa mau menembak MK begitu, mau menembak ibunya sendiri begitu kan? Logikanya kan seperti itu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kemudian masih ngotot seperti itu berarti orang yang kemudian tidak paham terkait dengan demokrasi yang ada begitu. Saiful mengatakan ya putusan MK mencegah hilangnya hak rakyat untuk memilih minimal 2 calon dalam pilkada. Putusan MK itu kata dia juga mencegah adanya koalisi gemuk. Dia menambahkan keputusan MK juga mencegah lahirnya calon melawan kotak kosong dalam pilkada. Karena itu kata dia rakyat harus membela MK dan melawannya ya. Kita lihat saja ya. Makanya sekarang MK ini sudah kembali kepada citra yang baik, sudah kembali kepada marwahnya itu sendiri, sudah kembali kepada kepercayaan ya masyarakat hari ini. Artinya apa? Artinya bahwa jangan citrai lagi Mahkamah Konstitusi dengan hal-hal yang negatif atau intimidasi. Kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah tertinggi di situ begitu kan. Konstitusi tertinggi tidak bisa dibantah oleh siapapun, undang-undang apapun. Kalau mau dibantah, DPR harus membuat ya perpu baru di situ, buat undang-undang baru di situ yang mungkin akan selesai 1 tahun kalau itu adalah ya sesuai dengan undang-undang yang baru bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau hanya ingin merevisi undang-undang itu tidak bisa membatalkan undang-undang KPK. Ini kita lihat saja, nampaknya presiden ini seorang DPR ini gimana begitu kan ya. Padahal di dalamnya itu adalah ahli hukum semua begitu. Apakah ahli kepentingan atau ahli hukum ini? Ini masyarakat harus bersuara di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.